Jadi bacaan surat Yasin sama dengan membaca 10 kali. Maka maqala alaihi salam inna Allah ta'ala qara'a surat Yasin wa Thaha qabla an yakhluqa as-samawati wal ard alfa amin. Kanjeng Nabi bersabda, pernah ngomongaken barang siapa Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi itu terlebih dahulu membaca Yasin, surat Yasin dan surat Thaha. Jadi sebelumnya gawe langit bumi didahului oleh Allah dengan bacaan Yasin dan surat Thaha 1000 tahun sebelum dibuat. 1000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah membaca surat Yasin dan Thaha. Thaha ma anzalna alikal Qur'ana litashqa. Jadi di surat Thaha itu ada ayat bahwa Al-Qur'an Thaha ya. Thaha karo Yasin itu anak ulama sing ngarani bahwa Thaha yang ngarani Kanjeng Nabi, Yasin yang ngarani Kanjeng Nabi. Ma anzalna alikal Qur'ana litashqa. Saya turunkan kepadamu Al-Quran bukan untuk memberatkan. Jadi Quran itu diturunkan beli kamu ngabot-ngabot tak norah kamu beli kamu beban berapa. Makanya nih aturan-aturannya Kanjeng Nabi sebenarnya paling ringan. Syariat Kanjeng Dewa Kanjeng Nabi paling ringan. Lakas sing ngabot. Boleh lamun paham enak itu nuruti aturan daripada gawe aturan. Enak sebenarnya kali nuruti apa sing wis tertulis aturannya enak. Kita mancing agama Islam semuanya sudah diatur. Kanjeng Nabi ngatur ya. Al-Qur'an iki ngatur di sekitar caranya banyu wudu, caranya sholat, caranya puasa, beli pun baik. Semua lini kehidupan kita sudah diatur semua. Bagaimana caranya makan, bagaimana minum, caranya tidur, caranya bergaul sama istri, caranya bergaul sama tetangga, sama teman, dengan alam, dengan hewan, semuanya sudah diatur. Tinggal mengikuti saja, enak sebenarnya. Jadi jangan dianggap beban. Justru kalau kita membuat aturan sendiri, jadi pelin-pelan. Orang tuh patokan, sehingga bingung deh ya. Temenan bingung deh ya. Lamonan kak arepan menggelati umai sidul misalnya, kena jening ning Jawa Tengah, desa anu mendi Jawa Tengah desa kuwen kublatinan beda ya. Angel, bingung. Masih mending ke ditodokna sing nodokna mono ngetan apa kuwen, mobil kuwen, tekan mono takon wis enak. Jadi orang yang sudah mengikuti aturan tidak akan menemukan kebingungan. Semuanya akan terasa nikmat, tapi harus disadari bahwa kita ikut aturan itu sekalipun dalam Al-Quran dirasa berat, itu kalau kita sadari akan menjadi ringan, gampang sebenarnya. Kali melu bae sih kali gendol bae, angel-angel temen. Dan yang kita ikuti, yang kita gandoli, beli sepele-sepele Gusti Allah iku maha welas, maha asih, maha loman. Wis lamonan ibaratnya kan dicak wong sugih, pinter, pengertian, loman. Ya wis kari melu bae ora susah takon kadang dibae pira, ora usah bakal semono. Kari melu ya kok waya ning rumah makan ya kok wis kari cek-cek bae padahal wis perlu paham pun ku wonge melasan, loman, sugih. Jadi kari melu bae. Ora susah mikiri bakal dibae pira sih melu-melu ora. Karena kita wis percaya yang kita ikuti loman, sugih, pengertian ya. Ada lamun ngikuti Gusti Allah, aturannya Kanjeng Nabi, Gusti Allah loman, sugih, pengertian. Ya wis harus susah takon bayaran maneh. Ora bisa kari melu bae. Hari apa-apa, mungkin kan berapa? Kebagusan takon kan berapa? Hari kepresakan orelok takon kan berapa? Mata kapan? Sembahyang tahajud kan berapa? Yasinan kan berapa? Ya tapi begitu melakukan kesalahan tidak pernah ditanya apa manfaatnya.
kono pribadi beli, ada kesalahan orang takon tapi kebagusan masih dipertanyakan banyak. Kan berapa? Itu karena kita tidak mempercayai bahwa Allah itu sangat murah, sangat kasih sayang dan sangat kaya raya. Sehingga karimnya itu bagus. Falamma sami'atul malaikatu qalu tuba li ummati Muhammadin nazal alaihim hatani suratani. Setelah mendengar hal ini, para malaikat berkata, sangat beruntung bagi umat-umat Nabi Muhammad yang diturunkan kepada mereka surat ini. Nah, memang istimewanya surat Yasin, surat Toha orang pernah diturunkan ning sedurunge Kanjeng Nabi. Nah, kita termasuk wong sing beruntung. Orang yang sangat beruntung kalau kita senantiasa membaca surat Yasin. Surat Toha nang latihan beda ya kalau dibaca jajal. Setelah ngomong ngene jajal buka ini dikatakan surat Toha kanthi latihan. Terus wacana baca. Anak priwen ki germet-germet dening ati iki ono. Jajal wacana ya. Surat Yasin wis karuan mbuh. Tanggane Maria. Wa tuba liman tahmilu bihima. Wa tuba li alsinatin katakalama bihima. Sangat beruntung sekali orang yang senantiasa mengamalkan kedua surat ini, dan sangat beruntung sekali bagi lisan-lisan yang sering membaca kedua surat ini. Lumayan ayat ini Tuhan yang rakyat sebagian, tapi termasuk separuh daripada keberuntungan yang kita dapat. Mungkin materga bising awal takwara karena bising materga ngomongnya biasa aja. Karena dari awal kita tidak menawarkan promosi supaya ini supaya itu. Wa kama qala alaihi salam, inna ahlal jannah la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Toha wa Yasin. Rasulullah bersabda, ya, sesungguhnya ahli surga tidak membaca apa-apa, tidak berucap apa-apa kecuali dua surat ini. Ya. Ahli jannah nanti kita kalau masuk surga lamunan anak kebiasaan baca surat Yasin orang kan wis biasa nih dunyane kan. Malah bakane kita ketemu karo tempat sing asing toli anak adat sing pada karo kita wis anak kebanggaan tersendiri tuh misalnya kan mencolok yang ning Sumatera asing orang ning tempat kanare tapi anak satu iya sing biasa dilakoni kena kita lagi ning Jawa wis ki separo-paro wis ngerasakan nikmat bengon doyan godhong bolet iki kan gaji padat sih pada doyane iki coba godhong bolet wis langsung akur banget langsung betah ya orang ning suargane langsung betah ning suarga sing Padang Papua iya Padai jadi orang asing ning dunyane harus kita baca sering baca Yasin bayar ning suarga sing tidak ada diwaca lakamane surat Toha karo surat Yasin. Wa kama qala salam ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma surat Yasin wa huma fi sakaratil maut nazal alaihima ba'da kulli harfin 10 amlakin yukrimuna baina aidihi yuqawwimuna baina aidihima, sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah, di mana saja muslim atau muslimat wong Islam lanang wong Islam wadon nalikane sakaratul maut dibacakan surat Yasin, maka akan turun kepada keduanya setiap satu huruf 10 malaikat. Ya. Jadi setiap huruf daripada surat Yasin akan
lahir 10 malaikat yang mengelilingi. Tadi wong mati kan, wong najak kan diwacana surat Yasin. Maka alasannya wong arepan ninggal dipacana surat Yasin supaya nambah-nambah doa daripada malaikat. Sebab setiap satu huruf dari surat Yasin akan melahirkan 10 malaikat. Terang pirang huruf? Cak maksud iki hitungan mau siji macara itu ndak. Laporan Nabi gak pirang huruf saya sih. Yuqawimuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahumma wa yashhiduna waslahuma. Jadi mereka memberikan sholawat atau memberikan doa melas, doa ulas kasihan, dan juga memberikan doa supaya diampuni segala dosa-dosanya dan menyaksikan pada saat dimandikannya. Wa yatabuna janazatuhuma, dan mengikuti jenazahnya, melu ngiring ya malaikat itu sing mau kasing sahuruf jadi 10 malaikat gunane priben? Gunane malaikat-malaikat mau pada melu jalukaken pangapura dosa-dosane, moga-moga diampura. Makanya sebenarnya mah bacaan kita Yasin terus digalakan seperti itu untuk nanti menjadi kebiasaan, artinya bokat suatu saat laka sing mungkin kah, artinya khotam Yasin kah, maca Yasin dewe kok insyaallah para malaikat sing pernah kita Yasin metu khotame terus narikane sakaratul maut baca surat Yasin, malaikat dewe sing baca ya. Wa kama qala alaihi salam akthiru qira'at hadhihi surat fa inna fiha khasaisun katsira hatta fi sahih hadzal hadits annal ja'i idza qara'aha yahdurul qalba asba'ahu Allahu min fadlihi. Jadi sering-seringlah membaca surat ini karena di dalam surat ini terdapat berbagai macam kekhususan atau keutamaan, sampai-sampai dikatakan bahwa barang siapa yang lapar terus membaca surat ini dengan khusyuk, hati yang hudur, insya Allah menjadi warak. Ya berubah bakal kempong bacaan Yasin ping 40 di warak. Itu turu. Ketemu magrib kok ya bukan. Artinya sing nalikane hadir khusyuk insyaallah jadi bareng. Wa in qaraha al khaif al adhaballahu taala husnahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin sedangkan dia dalam kekhawatiran, maka Allah akan menghilangkan kekhawatirannya. Khawatir misalnya laka priben bin apa keceklek, khawatir ana wong nang hutan, khawatir ana wong kekhawatiran khawatir itu bisa dihilangkan dengan sering-sering membaca surat Yasin. Ketakutan itu akan berubah menjadi keberanian. Lamunan durung ana mengkonone ki berarti ki Yasine kayak masih durung ya durung nyerep. Ya terus bae. Ya bukat bae pokoke ninggal wani nih malaikat Israil wani ini. Jadi dengan bacaan surat Yasin ketakutan pun akan berubah menjadi keberanian. Wa in qarahal fakir khalaso min tenihi. Barang siapa yang apabila dibacakan oleh orang yang fakir maka akan memberikan kecukupan. Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Idza qaraha dzul hajjah radhiyallahu taala hajatahu.
Barang siapa mempunyai hajat, maka Allah akan memberikan hajatnya, kepengenannya. Lamun duwe kepengenan baca surat Yasin. Harus karo sing dibacanya. Dosis ya. Iya, terus berarti gampangane matur sampai dosis ya lah ngono. Sakit parah kronis sing diunung obate sepisan. Sakit belen-belen deh kak, belen-belen ora. Nang dok marani dokter dipae obat setina ping 3 minumnya. Barang tak kena ke obat sampai seminggu ora. Pengen warasaken timbang pengelbahan misalnya. Makanya sing kronis sampai ning rumah sakit ya sebulan, berobat jalan ya setahun. Tukaran kalau satpam. Nah itu. Sedangkan kita sering-sering nagih tahu bacanya sepisan wis nagih hajat kebutuhan sing macam-macam pirang-pirang kan. Ya coba bae nyalamonan semuanya diwaca ping 40 balen, gal bengi 40 balen, ya 40 balen. Kaya-kayane ki karo jalukane santen ki cocok bae akul. Bener ya. Drop bae nyacak. Ya ada modal bagusan dan ngaji lah. Ya makanya beli nganter kondak pengesan kuping kebo lah. Punya sapi ambak. Goreng. Boleh tenan, jadi bro, bahkan memang akeh wong sing ngamalaken Yasin nalikane duweni hajat gede. Tapi ya sing sekorup lah ibaratnya mah karo kerjaan karo sing dijaluke ku. Sing rada-rada wangun sebabnya anak kudratillah, anak sunnatillah. Ari kudratillah ki kakuasaane Gusti Allah beli dijaluk kok Gusti Allah kuasa arepan ngupahi pira bae gani wonge centul bae arep pirang miliar pirang triliun bae arane kudratillah. Maning sunnatillah yang biasa dilakukan oleh Allah itu lamunan kerjane semono upaya semono itu sunatullah. Sing sering ku mengkono Gusti Allah kesenengane ku gawe kebiasaan bukan kudratillah jarang-jarang dipakai. Kudratillah jarang dipakai tapi sunnatillah contoh misalnya kak srengenge bisa bae Gusti Allah matak nasi ngelor tarap sing kidul kudratillah orang loro kok angger bae metune si betan kan pun lamun bulan 1 ki akeh udan arane sunnatillah kebiasaane Gusti Allah sampai lamun bengi ngantuk sunnatillah lamunan misalkan tetok-tetok dituru-turu seminggu bisa baik bisa lama sampai berduga upaya semono sunnatillah seminggu wong masyarakat semono kok ancer-ancere lamun ora semono ya semua. Nah untuk memenuhi sunnatillah apa yang kita minta harus dicocokkan dengan apa yang kita kerjakan. Baca Yasinnya sepisan jalupane mah bagus. Barang materi Yasin sipira, silutan be gak beli wani lamun sanderong baca mantep pice Yasin. Sa Yasin sakate wara wani lah ngerti. Misalnya misal kasampean dibaca Yasin, toli ngomong, bagian beli Yasin 1.000, wong kok ora wani. Ora wani. Larang. Iya. Barang sampean Yasin sepisan pengene duwe omah duwe sawah. Ya putus sing sering kita serata bangun kan mencocokkan dengan sunnatillah lamun sewonge 40 sewonge ora turu kalmane ora turu ya sampai setahun lah ibaratnya bokat ana rada bangun ya kemana karo jalukan Kapal tadi ya. tapi kemurahan Gusti Allah tetep ora kasih sia-sia mengkono kenapa sih beli dinyatakan yang dunia kok ngenteni liberan ya bahkan mimpanane wis akeh sebabnya mau lakawadai lamun dinyakane kene kabeh karena hal dunyanya kita hasil mulai kita baik gak turun nyampe bacanya sih burung hasil kerjanya kita terus kita mendapatkan upah dengan kerja kita itu sebenarnya masih kedahuluan umur keburu teh umurnya kan Bang Jono karo upaya kita kerjakan masih pirang-pirang nalikane kita di pundut umurnya masih pirang-pirang hasil mulai kita sing durung dinikmati masih pirang-pirang
Artinya misalnya Mang Jono ki ninggal ning omahe masih duwe sawah, masih duwe omah, masih duwe motor. Sebenarnya ku banda-banda mau kan oleh kerjanya Mang Jono maune. Sebenarnya ki masih bisa dinikmati sebenarnya. Tapi keburu teh umure. Ning kono bae kan ning dunya bae kan akeh hasil karya sing kita usahakan iki kelewat di kepangan, dinikmati sepenuhnya. Apa maning lamun dibrok kabeh. Ada rapi dia ketina nomor. Iya ya rabine kan masih kena dinggo kan bisa. Jadi tinggal terima ya. Ya maunya moral. Oleh sanja-sanja, oleh waduh lagi kawinane liwat teknik. Oleh usahane mau bagian kuburan gak liwat sanja wani bae ora mau nek betian gak dadak-dadak wani ora. Dadak-dadak usaha kok bisa ada perkawinan. Sampai urusan kawan. Rancangan mengkono setelah berhasil mendapatkan seorang istri yang terus masih sebenarnya masih bisa dinikmati keburu tidak keburu tuku motor keterang-terang gawe rumah keterang-terang masih tinggal kita masih hasil karya kita masih layak untuk dinikmati tapi tetap ulu umur mati belum sih maksudnya kak aja lo kan takon di rezekine kita ngono masih luyan ya. Oh, nggak ada maksudnya, tinggal pulau yang empat. Yes. Wallahu a'lam bishawab. Yo, terus saya. Nah, ini kapan JG ya, Mang Jono? Koman, P60 kok. Sepraga teta Yasin-Yasin ini. semakin